Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pagi ini kita akan membahas tentang gaya dan momen dalam mekanika rekayasa. Adapun tujuan instruksional modul ini adalah yang pertama, menginformasikan sistem pembebanan, lalu sistem gaya dan juga prinsip momen dalam perhitungan. Kemudian yang kedua adalah tentang sistem tata sumbu dan koordinat dalam proyeksi gaya dan momen. Yang pertama adalah tentang gaya itu sendiri. Dalam terminologi konstruksi ada dua, meliputi yang pertama adalah gaya luar atau outer force. Kadang-kadang juga disebut sebagai real force. Ini ada yang disebut beban atau pembebanan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian gaya dalam ada inner force atau abstract force, itu adalah gaya yang tidak bisa terlihat. Jadi itu gaya dialami oleh bahan bangunan. Sering disebut sebagai gaya dan momen, semuanya disebut sebagai gaya dalam. Sedangkan gaya luar itulah gaya yang terlihat sehari-hari ya. Kayak gitu, beban hidup, beban mati, beban luar, dan seterusnya. Nah, kemudian pembebanan menurut peraturan bangunan gedung didefinisikan beberapa hal, diantaranya beban mati, itu beban yang bagian konstruksi dan tidak bisa dipindah-pindah. Kemudian beban hidup, sesuatu beban yang bisa dipindah-pindah, ya, bisa berpindah tempat dan tidak bersifat tetap ke satu titik. Kemudian adalah beban angin. Beban angin ini adalah khas disebabkan oleh tekanan udara. Jadi pergerakan udara karena perbedaan tekanan. Dan juga beban gempa atau beban getar ini juga sering dihitung dalam bangunannya. Lalu juga yang selanjutnya beban khusus. Beban khusus ini diantaranya perbedaan suhu, perbedaan penurunan pondasi, dan gaya-gaya tambahan seperti di dalam jembatan itu ada gaya rem ya, gaya dinamis lainnya. Nah, untuk bahan bangunan sendiri itu ada beberapa macam, diantaranya kalau penyusun bahan bangunan itu dari baja misalnya ya, atau batu, atau beton, kayu, kerikil, pasangan batu, tanah, dan seterusnya, maka itu akan mempunyai berat dalam peraturan muatan Indonesia ya, yaitu sekian nilai kilogram per meter kubik. Ya. Sudah diperhitungkan, jadi nanti dalam menghitung bangunan tinggal melihat jenis bahan bangunannya apa, maka kita bisa menghitung beban matinya. Beban mati sebagai bahan bangunan. Kemudian juga komponen lain sepertinya juga adukan semen, itu aspal di atas jembatannya, atau kemudian dinding bata merah, dan seterusnya. Semuanya ada pembebanannya. Dihitung dalam sebagai berat sendiri bahan bangunan. Kemudian beban hidup. Beban hidup ini kan ya beban atau pembebanan yang bisa dipindah-pindah ya. Jadi dari fungsi suatu bangunan. Itu beban hidup di sini ditentukan, misalkan untuk bangunan tinggal ataupun bangunan yang bersifat publik ya. Kalau rumah tinggal itu biasanya ditentukan cuma 200 kg per meter persegi. Jadi kalau orang yang tinggal di rumah itu orang-orang dan keluarganya itu dihitung 1 meter perseginya sekitar 200 kg. Jadi kurang lebih kalau berat badan itu sekitar 60 atau 70, berarti 3 orang ya. 3 orang itu berdiri sesak dalam 1 meter persegi. Itu seperti itu ya kalau untuk rumah tinggal. Tapi kalau untuk rumah kantor ya itu sudah dinaikkan ya 250. Kemudian olahraga 400 dan mall juga biasanya sudah 400. Kenapa? Karena biasanya selain orang-orang yang berjubel, kadang juga membawa bahan-bahan lain, maksudnya perlengkapan lain, misalnya ransel atau bahan belanjaan atau alat-alat yang dibeli, misalkan beli peralatan alat olahraga ataupun alat-alat lainnya yang berat-berat ya, beli kulkas misalnya atau beli televisi. Nah, itu dipikul oleh beberapa orang sehingga dalam 1 meter persegi itu diperkirakan sekitar 400 atau bahkan 500 kilogram. Jadi sekitar mungkin ada 2 atau 3 orang berdiri sambil membawa beberapa mesin berat ya, sebenarnya kulkas atau televisi yang besar dan seterusnya ya. Ini kira-kira ilustrasinya kenapa angka-angka ini dimasukkan 200 kg untuk rumah tinggal dan 400 atau 500 untuk ruang publik seperti rumah sakit atau olahraga dan perkantoran. Beban hidup lainnya ini juga ada beberapa dalam peraturan ini ya, peraturan muatan Indonesia. Jadi
tergantung posisinya, apakah di bioskop, apakah dia di lapangan voli, di bengkel, atau di bengkel juga berat ya, karena alat-alatnya tuh dari logam, juga kadang-kadang alatnya sangat berat, sehingga ini juga dihitung sangat tinggi ya. Bahkan untuk parkir ini yang paling tinggi 800 kg per meter persegi, karena mobil itu dihitung sangat berat ya, gitu, berat. Dan balkon-balkon di luar itu juga harus diperhitungkan cukup tinggi, yaitu 300. Nah, ini kalau jenis pembebanan itu sudah pernah kita bahas. Jadi, kalau jenis beban mati dan hidup itu dikelompokkan jadi satu ya. Kemudian, karena dia sebetulnya ada yang bagian konstruksi dan ada orang di dalamnya, itu adalah beban hidup. Kemudian beban gempa adalah beban yang karena adanya getaran, kemudian beban angin karena beda tekanannya. Jadi angin terhembus, lalu ada angin yang menekan, pressure, dan ada angin isap, seperti itu, karena hembusan angin ini. Kalau di bagian ini berarti atapnya itu tertahan, di bagian sini atapnya itu terangkat atau terbang ya. Jadi angin karena beda tekanan. Sedangkan dinding sini juga begitu, dinding ini tertekan karena angin, di sini dinding ini akan cenderung akan lepas asal sambungan pakunya kuat, maka jika tidak kuat maka akan terlepas karena adanya beda tekanan angin ini. Nah, ini contoh lain ilustrasinya ya, kalau ada tekanan angin sini menekan, di sana bagian yang lepas. Ini juga tekanan angin yang bekerja pada misalnya pada menara alfa ya. Jadi ini beban merata begitu ya, ini beban sebagai beban terpusat, lalu dihitung titik tangkap gaya ini terhadap pondasi, nanti menggulingnya seperti apa. Ini juga ilustrasinya ya, jadi masuk, keluar, di sini malah terangkat. Jadi beban angin memang agak aneh sedikit karena ada gaya fluida, jadi arahnya bisa berubah. Nah, ini kalau beban getar atau beban gempa, itu gempa itu terjadi biasanya di dasar pondasi ya, di dasar pondasi, tapi seolah-olah ada beban yang bekerja di setiap lantai. Semakin ke atas itu bebannya semakin besar. Jadi kalau ada 3 lantai begini, lantai 3 itu yang paling menerima besar goyangan. Seperti ini dari lantai sampai atap, atap ini yang paling besar menerima goyangan gempa. Jadi gempanya di dasar, gerak kiri kanan, tapi semakin ke atas itu semakin besar jaraknya, ini amplitudonya ya. Semakin ke atas itu semakin besar. Ini ada mata kuliah tersendiri yang membahas tentang rekayasa gempa. Jadi semakin ke atas itu semakin besar goyangan gempanya. Nah, kemudian beban lain, beban kendaraan seperti ini contohnya ban mobil ya. Nah, di sini nanti di sini seperti titik beban titik ya, beban terpusat. Tapi dalam ban seperti ini. Nah, kemudian nanti ada juga yang merupakan beban merata tertentu ya, jika ada membawa pembebanan lain. Nah, ini kalau suhu ya, suhu juga mengakibatkan pemuaian, pergeseran pergeseran bahan bangunan. Nah, kalau beda pondasi seperti ini. Kalau perbedaan pondasi, maka dia akan terjadi penurunan seperti ini ya. Jadi yang mana ini turun duluan ya, kemudian ini terlambat, ini bahasa Banjarnya tahantak ya, bahasa lokalnya. Jadi bangunan yang lebih tinggi ini akan lebih duluan mengalami settlement atau penurunan, sedangkan yang lebih rendah ini sedikit tingkatnya akan lebih lambat. Ini juga waktu pembangunan duta mall juga ada dikhawatirkan terjadinya dilatasi seperti inilah, yang bangunan merkuri yang lebih tinggi mempengaruhi bangunan duta mall yang sedikit lebih rendah dan ada retakan memang pernah ada dan sudah disempurnakan. Ini distribusi beban selanjutnya adalah ini ilustrasi lain tentang beban terpusat, beban merata seperti kemarin ya. Ini juga beban dinding ya, beban dinding. Beban dinding ini nanti akan dipikul sebagai beban titik lagi di bawah ya, sebaliknya. Ini juga beban pusat, reaksi tetap 2 ya. Kemudian sumbu. Nah, sumbu ini yang penting. Jadi yang kita pelajari sekarang lebih banyak ke 2 dimensi ya, dan juga koordinatnya kartesius. Kartesius itu maksudnya ada X, ada Y, sedangkan polar itu lebih banyak dibahas oleh teman-teman dari pertambangan atau geologi ya. Silinder dan bola juga itu tidak terlalu kita bahas, tapi lebih banyak membahas di koordinat kartesius. Kemudian kartesius itu ada sumbu X, ada sumbu Y ya, di mana nanti bisa ditarik suatu koordinat, lalu bisa dipetakan nanti koordinat 2 dimensinya atau 3 dimensi seperti ini. Kalau 3 dimensi ada X, Y, dan Z. Nanti ini kaitannya dengan penentuan titik dalam perhitungan ya.
Nah, kalau polar itu biasanya panjang, jadi jari-jari berapa dan ada sudut. Ada panjang dan sudut, seperti ini. Itu disebut dengan koordinat polar. Bedanya dengan kartesius ya. Kalau bola, ya bola lanjutan dari polar, cuma dia lebih besar 3 dimensi. Ini teman-teman pertambangan atau geologi sedang membahas ini tentang perhitungan longsor ya. Nah, ini gaya itu prinsipnya adalah yang terpenting ada suatu titik tangkap, kemudian arah itu kemana. Karena gaya itu adalah besaran vektor. Beda dengan besaran skalar. Misalnya laju dengan kecepatan. Kalau laju itu kan asal berapa cepatnya. Sedangkan kecepatan, cepat itu ada arahnya. Lajunya kemana? Ke utara, ke selatan. Nah, besaran vektor seperti ini sama dengan gaya, arahnya kemana? Ke bawah dan ke atas itu beda hasilnya. Kalau skalar, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau besaran vektor seperti ini, 1 tambah 1 belum tentu 2. Kalau satunya ke utara, tambah 1 ke selatan sama dengan 0. Satunya ke barat, satunya lagi ke tenggara atau ke selatan, maka akan ada proyeksi. Jadi tidak mesti jumlahnya persis sama, 1 tambah 1 sama dengan 2. Seperti itu gambarannya. Jadi ada suatu titik tangkap dan ada arah. Itu yang disebut dengan gaya ya. Gaya merupakan suatu besaran vektor yang dinyatakan dalam besarnya berapa dan arahnya kemana. Gitu. Nah, gaya itu nanti bisa seperti ini. Jadi kalau ke kiri ke kanan bisa setimbang. Ya. Kalau ke sana ke, misalkan P1 2, P3-nya 4, berarti jawabannya 2 ke kanan. Jadi 2 ditambah 4 itu sama dengan 2 di sini, karena arahnya yang berbeda ya. Biasanya kesepatannya yang ke kiri dianggap negatif, yang ke kanan dianggap positif. Ini juga begitu, keseimbangan gaya, ini sama dengan kesana ke sana. Jadi ini adalah P3, ini adalah P1, dan P2. Kalau kita gabungkan, menjadi seperti ini, jadi lingkaran. 3 sama dengan 2 dengan 1, gitu, ditambah seperti ini. Jadi bisa dianggap setimbang gambar segitiga ini. Ini contoh keseimbangan gaya dalam besaran vektor ya. Sama resultan. Resultan itu juga suatu gaya seperti ini bisa diuraikan. Misalkan gayanya itu tidak persis, vektor R ini tidak persis sejajar dengan sumbu X dan Y, maka dia diproyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y seperti ini. Jadi dipisah. Jadi ada terhadap X terhadap Y. Jadi R ini adalah semacam resultannya ya. Nah, ini adalah metode segitiga ditambahkan misalnya ya, kalau ini adalah gaya yang berbeda, maka dijumlahkan P1 dan P2 menjadi R. Jadi misalnya ini, anggaplah ini misalnya 3 ditambah 4, itu dalam hal ini sama dengan 5 ya. 3 tambah 4 sama dengan 5 dalam konsep resultan gaya ini. Nah ini yang kita maksud tadi tentang penguraian gaya. Jadi gaya itu bisa diuraikan dalam bentuk sumbu X menjadi kosinus dan sumbu Y menjadi sinus. Nah, momen ini adalah lanjutan dari gaya. Gaya tadi adalah besaran vektor dengan ada satu titik tangkapnya. Tapi kalau momen adalah gaya dikali jarak. Gaya yang sudah punya titik tangkap itu dikali jaraknya. Ini gayanya ya, titik tangkapnya di sini ke sana. Ini terhadap jarak. Jaraknya terhadap suatu sumbu ya. Bisa jaraknya misalnya R gitu ya. Nah, jadi gaya dikali dengan jarak. Itu yang disebut dengan momen. Tergantung nanti terhadap sumbunya kemana. Jadi momen ini gaya kali jarak. Nanti bisa tegak lurus jaraknya, bisa juga tidak. Ini contoh yang tegak lurus ya. Jadi ini dibikin tegak lurus dulu terhadap sumbu, baru ini adalah jaraknya R. Kalau ini gayanya belum tegak lurus terhadap ini, maka dicari yang mendekati tegak lurusnya, baru tegak lurus ini terhadap sumbu. Nanti kita akan contohkan dalam beberapa perhitungan ya, yang sederhana. Nah, ini momen ini biasanya kalau banyak sekali dijumlahkan. Jadi gaya 1 terhadap jarak 1 ditambah gaya 2 terhadap jarak 2 dan seterusnya gitu. Beberapa gaya terhadap beberapa jarak. Nah, ini contohnya kalau untuk beban terbagi rata maka diambil titik tengahnya nanti ya. Titik tengahnya itu baru jaraknya terhadap sumbu titik tangkapnya. Itu. Jadi momen tetap aja beratnya dikali dengan jaraknya. Nah, nanti keseimbangannya dalam perhitungan kita akan membuat 3 keseimbangan ini. Pertama, keseimbangan gaya terhadap horizontal, keseimbangan terhadap vertikal, dan keseimbangan terhadap momen. Ya.
Lalu model struktur ini memang dilakukan dengan asumsi-asumsi penyederhanaannya dalam perhitungan. Seperti itu ya. Baik itu kriteria statika ataupun mekanika. Nah, istilah-istilah yang diambil dalam konteks mekanika rekayasa itu diantaranya reaksi vertikal atau gaya vertikal, gaya horizontal, dan gaya momen. Seperti ini ya. V, M, dan H. Lalu juga ada pembebanan di atas itu gaya terpusat, gaya terbagi rata, dan momen. Lalu kemudian benda statik. Nah, nanti jumlah gaya vertikal sama dengan 0, jumlah gaya horizontal sama dengan 0, dan jumlah momen atau gaya kali jarak sama dengan 0. Nanti untuk benda statik maka semua jumlah gaya-gaya 3 macam persamaan ini adalah sama dengan 0. Nah, ini adalah penjelasan tentang gaya dalam. Kalau sebelumnya kita bicara gaya luar tentang beban panas dan seterusnya, atau beban terpusat, beban hidup, maka sekarang gaya dalam yang dialami oleh bangunan disebut sebagai gaya dalam. Gaya dalam itu adalah gaya yang bekerja dalam struktur seperti ini. Jadi kalau suatu bahan bangunan ditekan seperti ini ya, ditekan, maka itu akan terjadi gaya yang disebut gaya aksial ya, negatif. Jadi ditekan itu negatif ya, gaya aksial negatif, ditekan. Tapi kalau gaya aksialnya ditarik seperti ini, bahan bangunan ditarik, maka gaya aksialnya disebut positif ya. Ini disebut normal negatif, ini disebut normal positif. Kemudian yang kedua, gaya yang bawah ini adalah gaya bahan bangunan, gaya dalam bahan bangunan kalau ada perbedaan tekanan. Misalkan ada suatu teko yang berisi air penuh ya, maka ini berat ke bawah, tapi di bagian gagangnya ini gayanya ke atas untuk menahan. Jadi ada selisih. Satu bagian kanan itu harus ke bawah, bagian kiri harus ke atas untuk menahan. Sehingga ada kemungkinan retak atau patahnya di daerah sambungan ini yang disebut sebagai gaya shear atau lintang. Jadi beban lintar atau shear. Nah, ini yang sering disebut istilahnya kalau begini kanan ke bawah, kiri ke atas itu positif ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ini ada dua jenis momen. Ini momen torsi, ini momen bending. Momen torsi itu kalau bahan bangunan itu dipuntir ya, dipuntir berlawanan, jadi satunya ke arah dalam, satu ke arah luar. Ini terpulas ya, seperti itu ya, puntir itu disebut momen torsi. Lalu momen bending itu momen yang bentuknya seperti ini, jadi dia hanya karena ada beban, lalu kemudian dia melentur ke bawah seperti ini dan ditahan oleh dua pembebanan. Ini disebut dengan momen bending atau sering disebut momen biasa ya. Dan ini nanti akan sering kita bahas dalam mata kuliah ini, jadi bending ini. Sedangkan momen torsi biasanya dibahas oleh mata kuliah aplikasi, misalnya struktur baja atau struktur beton. Sekali lagi, ini adalah normal, gaya tekan tarik. Ini adalah momen ya, momen. Seperti ini adalah momen positif contohnya ya, dan ini adalah lintang atau shear ya. Nah, ini adalah contoh penggambaran momen, lintang, dan normal. Momen itu kalau dia melentur beban dari atas, maka nanti bentuknya adalah positif kalau dia ke bawah. Tapi kalau dia membentuk ke atas, maka itu disebut momen negatif. Jadi kalau ke bawah, kalau bentuknya seperti orang tersenyum, itu disebut momen positif. Kalau ke atas, seperti orang cemberut, maka bentuknya momen negatif. Itu cara menghafalkannya ya. Kalau lintang itu sama aja posisinya, beban ke bawah atau ke atas. Kalau dia searah jarum jam nanti positif, kalau berlawanan itu negatif. Normal itu adalah tekanan terhadap bahan bangunan. Kalau sifatnya keluar, ditarik keluar, itu tertarik itu positif. Kalau ditekan itu berarti negatif. Demikian penjelasan tentang gaya dalam dan pembebanannya, lanjutan dari mata kuliah mekanika rekayasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.